Dekrit tengah malam, pengalihan kekuasaan, diam-diam yang selamanya mengubah monarki Inggris. Ada kata-kata yang menggerakkan bangsa sebelum siapapun dapat membayangkan apa yang akan terjadi. Saya sangat mengingat surat-surat, kartu, dan pesan-pesan yang sangat menyentuh yang telah dikirimkan oleh banyak dari Anda kepada istri saya dan saya. Dengan ungkapan itu yang diucapkan dalam konteks rasa syukur dan kedekatan, Raja Charles III tampaknya memperkuat ikatan emosional dengan rakyatnya. Namun, sementara Inggris Raya tetap memperhatikan ritual-ritual kerajaan yang biasa, di koridor kekuasaan yang paling pribadi, sebuah keputusan sedang dibuat yang akan menulis ulang sejarah monarki Inggris, tanpa pengumuman, tanpa upacara, dan tanpa saksi. Perubahan institusional besar biasanya dikelilingi oleh kesungguhan, pidato-pidato bersejarah, dan presentasi yang diatur dengan cermat. Tetapi kali ini berbeda. Tidak ada pengabdian publik atau penampilan di hadapan parlemen. Tidak ada trompet yang dibunyikan dan tidak ada tirai yang dibuka di depan kamera. Semuanya terjadi dalam diam, di balik pintu tertutup pada malam yang tidak diperhatikan oleh dunia luar. Namun ketika fajar menyingsing di London, kekuasaan kerajaan tidak lagi sepenuhnya berada di tangan yang sama. Sebelum sinar matahari pertama menerangi cakrawala ibu kota Inggris, sebuah keputusan bersejarah telah dibuat di dalam istana Buckingham. Sebuah keputusan yang akan mengubah arah monarki secara permanen. Raja Charles III yang menghadapi beban usia yang semakin berat, kewajiban yang tak henti-hentinya, dan krisis kesehatan yang memburuk jauh dari pengawasan publik menandatangani dekrit rahasia yang memberikan kendali efektif kepada putranya, Pangeran William, atas pemerintahan dan fungsi-fungsi penting takhta. Tidak ada pengumuman resmi, tidak ada pemungutan suara parlemen, tidak ada pengabdian formal seperti yang digambarkan dalam buku-buku sejarah. Tindakan itu tidak terlihat oleh publik, tetapi konsekuensinya sangat besar. Sementara warga London tidur, tidak menyadari drama yang terjadi di dalam tembok-tembok berusia berabad-abad, Inggris Raya mengalami transfer kekuasaan yang belum pernah terjadi sebelumnya. William, pewaris yang telah menghabiskan seluruh hidupnya mempersiapkan diri untuk memerintah, secara praktis menjadi orang yang mengarahkan jalannya pemerintahan sehari-hari. Ini bukan sekadar penyesuaian simbolis atau formalitas. Itu adalah manuver yang diperhitungkan dengan cermat, bijaksana, dan disengaja dirancang untuk menjamin stabilitas monarki dan, pada saat yang sama, melindungi raja dari beban yang tidak lagi mampu ditanggung tubuhnya. Penandatanganan itu terjadi beberapa menit sebelum tengah malam di apartemen pribadi raja. Ruangan itu, yang syarat akan sejarah dan dihiasi dengan potret leluhur yang juga menghadapi keputusan penting, menyaksikan momen yang tidak akan pernah tercatat dalam catatan resmi, tetapi akan menandai titik balik. Beberapa jam sebelumnya, Charles telah mengadakan pertemuan darurat dengan lingkaran kecil penasihatnya yang paling terpercaya. Tidak ada petugas, tidak ada staf pendukung, tidak ada catatan resmi. Tidak ada yang boleh meninggalkan jejak. Itu adalah pertemuan yang ditakdirkan hanya untuk ada dalam bayang-bayang. Tangan raja sedikit gemetar saat ia meletakkan pena bulu di atas perkamen. Bukan rasa takut yang terpantul di matanya, tetapi kejelasan yang menyakitkan. Charles sepenuhnya mengerti apa yang sedang dilakukannya. Mahkota itu tidak jatuh, juga tidak diserahkan. Gelar itu tetap ada, namun beban kekuasaan yang sesungguhnya, audiensi dengan kepala negara, keputusan militer, tekanan politik, dan laju kehidupan sehari-hari yang tak henti-hentinya sejak saat itu beralih ke generasi berikutnya. William akan mengambil alih fungsi-fungsi kunci pemerintahan, sementara ayahnya akan mempertahankan peran seremonial dan figur simbolis raja. Dalam praktiknya, monarki beradaptasi dengan realitas yang tak terhindarkan. Masa lalu tetap hadir sebagai lambang, sementara masa depan maju dengan tindakan nyata. Ini adalah keputusan yang membutuhkan keberanian, visi strategis, dan kemauan untuk membuat tradisi lama lebih fleksibel tanpa menghancurkannya sepenuhnya. Dalam sebuah institusi yang terbiasa dengan kemegahan dan pertunjukan publik,
Peralihan diam-diam ini secara paradoks bersifat revolusioner. Saat fajar menyingsing di London, Pangeran William bukan lagi sekadar pewaris tahta. Tanpa proklamasi atau tepuk tangan, ia telah mengambil alih kendali kerajaan. Mahkota tetap ada, tetapi bebannya kini lebih berat di pundak calon raja. Dalam kegelapan malam, sejarah telah bergerak maju secara diam-diam, dan monarki yang setua dan serapuh itu mengambil langkah tegas menuju era baru. Pertanyaan yang tak terhindarkan adalah, mengapa? Apa yang memaksa langkah drastis, mendesak, dan rahasia seperti itu? Jawabannya terletak pada jam-jam menjelang dekrit tengah malam itu. Tak lama sebelumnya, Raja Charles III telah memimpin resepsi diplomatik yang panjang dan diatur dengan cermat dengan perwakilan tingkat tinggi dari persemakmuran. Aula dipenuhi dengan senyum yang telah dipersiapkan, jabat tangan yang sempurna, dan ungkapan yang diukur dengan hati-hati. Teater kekuasaan yang biasa, tetapi ketika pintu kayu ek yang berat tertutup di belakang tamu terakhir, topeng itu terlepas. Charles tersandung dan berpegangan pada meja agar tidak jatuh. Rasa pusing tiba-tiba melandanya dengan hebat. Napasnya menjadi tidak teratur dan dangkal, dan jantungnya mulai berdetak tidak menentu, seperti alarm internal yang mengumumkan bahaya yang akan segera terjadi. Tim medis di ruang pribadi terdekat segera bertindak. Setiap gerakan tepat, hampir dingin dalam efisiensinya. Tanda-tanda vital dipantau, respons neurologis dinilai, dan dalam beberapa menit hasil pemindaian otak yang mendesak ditinjau. Diagnosisnya jelas dan mengkhawatirkan. Kelelahan pembuluh darah telah mencapai titik kritis. Tekanan pada sistem peredaran darahnya, ditambah dengan aktivitas tanpa henti selama berminggu-minggu, telah mendorong tubuh raja hingga batasnya. Para dokter tegas, jika Charles terus melanjutkan aktivitasnya sesuai tuntutan kerajaan, stroke berat bukan lagi kemungkinan yang jauh, tetapi kepastian. Namun, masalahnya bukan hanya medis, itu mendasar. Hukum Inggris yang syarat dengan tradisi berabad-abad dan klausul kuno hanya mengizinkan seorang raja untuk turun tahta dalam keadaan yang sangat spesifik. Ketidakmampuan total, ketidaksadaran, atau deklarasi resmi ketidakmampuan. Charles tidak memenuhi satupun dari kondisi ini. Pikirannya jernih, penilaiannya tajam, tetapi tubuhnya mengkhianatinya. Celahan hukum ini menempatkannya di hadapan pilihan yang berbahaya. Ia dapat terus maju, mengabaikan peringatan dan mempertaruhkan bukan hanya nyawanya, tetapi juga stabilitas institusional negara. Atau ia dapat menentang tradisi lama dan menciptakan jalan alternatif. Jalan tanpa preseden yang jelas, tanpa jaminan penerimaan, dan dengan risiko politik yang sangat besar. Untuk melakukan itu, ia membutuhkan kebijaksanaan mutlak, tekad, dan keberanian untuk menghadapi sistem yang dirancang justru untuk mencegah solusi semacam itu. Keputusan telah dibuat, tidak ada jalan untuk kembali. Pada malam paling tenang yang pernah dilihat Istana Buckingham selama beberapa dekade, Raja Charles III memanggil dua orang yang paling dipercayanya untuk melindungi mahkota dan memastikan kelangsungan monarki. Putranya, Pangeran William, dan saudara perempuannya, Putri Anne. Tidak ada orang lain yang diberitahu, tidak ada asisten, tidak ada sekretaris pribadi, tidak ada pegawai negeri, tidak ada notulen yang dibuat, tidak ada laporan yang ditulis, tidak ada catatan yang disimpan. Pertemuan itu dirancang untuk tidak ada dalam catatan sejarah resmi. Pertemuan itu tidak akan pernah muncul. Pertemuan itu benar-benar rahasia, sebuah pertemuan luar biasa dari para pewaris takhta yang paling setia di bawah bayang-bayang krisis yang mengancam untuk menghancurkan tradisi berabad-abad. Ruang kerja pribadi itu tertutup rapat, kedap suara sepenuhnya, dan hanya diterangi oleh cahaya redup dari sebuah lampu gantung. Bayangan terpantul di dinding, menelusuri potret-potret khidmat para mantan raja yang tampak mengamati setiap gerakannya. Saksi bisu dari momen yang ditakdirkan untuk menguji hukum, kesetiaan, dan bobot sejarah. Charles perlahan maju ke tengah ruangan dan meletakkan sebuah dokumen tulisan tangan di atas meja mahoni yang dipoles. Itu bukanlah pengunduran diri.
Itu adalah sesuatu yang jauh lebih berani, lebih berisiko, dan sama sekali belum pernah terjadi sebelumnya. Dekrit itu merinci transfer sebagian wewenang konstitusional yang dirancang dengan cermat untuk menjaga stabilitas mahkota sambil menghindari presiden yang kaku dan tak berubah selama berabad-abad. Raja tidak melepaskan takhta, tetapi ia juga tidak melanjutkan pemerintahan seperti sebelumnya. Sejak saat itu, Pangeran William akan mengambil kendali penuh atas fungsi-fungsi penting negara. Ia akan menerima para pejabat asing, mengesahkan pengangkatan, menyetujui promosi kerajaan, dan mengambil alih komando kehormatan angkatan bersenjata. Charles akan tetap menjadi raja secara gelar, terlihat oleh publik, hadir sebagai simbol, tetapi secara strategis diam bila perlu. Itu adalah kekuasaan tanpa penobatan, kesinambungan tanpa penyerahan diri, stabilitas tanpa perpecahan formal. William mengambil perkamen itu dan membacanya dengan cepat. Saat ia membalik setiap baris, alisnya berkerut. Ia segera memahami besarnya dampak langkah ini. Ini tidak hanya akan mengguncang fondasi monarki, tetapi juga memicu gempa politik. Parlemen akan meletus dalam perdebatan sengit. Pers akan melancarkan perburuan penyihir yang belum pernah terjadi sebelumnya. Tetapi di atas segalanya, ada satu tokoh yang akan melihat dekrit ini sebagai provokasi langsung, serangan frontal terhadap pengaruhnya sendiri. Camilla tidak akan pernah menerima ini, gumam William, hampir berbisik, tetapi dengan bobot yang memenuhi seluruh ruangan. Putri Anne bersandar di perapian dengan tangan bersilang, tidak ragu sedetik pun. Dia tidak akan melihatnya sebagai tindakan pelestarian, jawabnya, nadanya tegas dan tajam. Dia akan melihatnya sebagai penghapusan, upaya yang disengaja untuk menghapusnya dari kekuasaan, pengaruh, dan sejarah. Keheningan yang berat menyelimuti ruangan. Semua orang memahami kebenarannya. Saat dekrit itu berlaku, pertempuran teoretis untuk mengendalikan mahkota akan menjadi perang nyata, terbuka, dan tanpa ampun. Dan kemudian hal yang tak terduga terjadi. Tanpa peringatan, tanpa pengumuman, dan tanpa sedikit pun sikap sopan santun, pintu terbuka dengan keras. Itu bukan sekadar terbuka biasa. Pintu itu terbuka dengan kasar, menghancurkan ketenangan seperti guntur di malam hari. Ratu Camilla memasuki ruangan dengan kehadiran yang luar biasa, melesat menembus udara seperti sambaran petir. Dalam satu langkah, musyawarah yang sunyi hancur. Konfrontasi yang tak terhindarkan telah tiba. Istana tampak menahan napas. Bayangan berkelebat di dinding. Potret mantan raja dan ratu berdiri tak bergerak sebagai saksi momen yang menentukan. Tiga sosok berdiri di ambang sejarah, menyadari bahwa tidak ada yang akan pernah sama lagi. Perebutan hati monarki bukan lagi bisikan strategis, itu telah dimulai. Pintu itu tidak hanya terbuka, ia menerobos masuk ke ruangan. Tidak ada pelayan yang mengumumkan kedatangannya. Tidak ada kepala pelayan yang mendahului langkahnya. Camilla melangkah melewati ambang pintu, seolah-olah ia sudah memiliki ruangan itu. Suasana langsung berubah, dipenuhi ketegangan dan peringatan yang tak terucapkan. Ia mengenakan gaun sutra biru tua yang elegan yang membungkus tubuhnya seperti otoritas yang cair. Kalung mutiara yang tertata sempurna melingkari lehernya. Setiap detail, postur tubuhnya, ekspresinya, irama langkahnya yang terukur telah diperhitungkan. Ini bukan kedatangan yang dimotivasi oleh kasih sayang. Ini adalah demonstrasi kekuasaan. Matanya menyapu ruangan dalam satu sapuan yang disengaja. Pertama-tama matanya tertuju pada perkamen yang dipegang William di tangannya. Kemudian matanya tertuju pada Charles. Keputusannya langsung. Ia mengerti persis apa yang telah dimulai. Jadi, katanya lembut, hampir santai, sambil berjalan menuju meja. Kau telah memutuskan untuk memerintah tanpa aku. Langkah kakinya penuh wibawa, nada suaranya syarat ancaman. Ketika sampai di hadapan raja, ia meletakkan tangannya di bahu raja. Itu bukan gerakan lembut atau protektif, itu intim dengan cara yang mengintimidasi, terlihat sebagai peringatan publik. Kau tidak bisa mentransfer kekuasaan selagi kau masih hidup. Lanjutnya, dengan bisikan tajam, melakukannya akan menjadikanmu boneka, dan aku menolak untuk menikah dengan boneka.
William mencoba untuk ikut campur, tetapi Camilla membungkamnya dengan satu tatapan yang bisa membekukan darah. Jika raja lemah, lanjutnya berbalik perlahan ke arah mereka berdua, seperti seorang penguasa yang menilai kekuasaannya, maka ratu harus menanggung bebannya. Ini bukan ambisi, ini stabilitas. Perhatiannya kembali pada Charles. Ia mencondongkan tubuh secukupnya untuk berbicara seolah berbagi rahasia, tetapi kata-katanya penuh perhitungan. Aku menginginkan kekuasaan bersama, katanya pelan. Aku menginginkan otoritas kerajaan, kekuasaan yang setara. Dan kemudian datang ancaman itu. Terukur, tepat, menghancurkan. Jika saya dikeluarkan, tambahnya, setiap kata diucapkannya seperti pukulan palu. Laporan medis raja akan dipublikasikan sebelum fajar. Dunia akan tahu bahwa penguasanya tidak layak memerintah. Parlemen akan panik, pasar akan gemetar, dan keluarga ini akan hancur. Suhu di ruangan itu terasa menurun, bayangan memanjang. Putri Anna melangkah maju, dan suaranya menusuk udara seperti baja. Kau adalah seorang selir, katanya tanpa ragu. Bukan seorang penguasa, ibuku tidak pernah bermaksud agar kau menjadi apapun selain itu. Tangan Camilla mengencang di bahu Charles. Sang raja sedikit tersentak, sebuah gerakan kecil yang menunjukkan tekanan di balik sentuhan itu. Kau membutuhkanku, bisik Camilla, tak lagi berusaha menyembunyikannya. William belum teruji, Anne tidak fleksibel. Akulah satu-satunya yang mampu mengendalikan apa yang akan terjadi. Pada saat itu, perang pribadi monarki meletus di depan mata semua orang yang hadir. Perang itu tidak lagi terbatas pada dekrit rahasia atau koridor gelap. Perang itu benar-benar telah dimulai. Dan dengan langkah pertamanya, selir ratu telah membuat sistem itu berdarah. Pertempuran untuk mahkota Inggris berhenti menjadi hipotesis. Itu menjadi nyata, mentah, dan sangat dekat. Camilla tidak hanya menolak dekrit itu. Dia mengklaim kekuasaan untuk dirinya sendiri dengan alasan bahwa dia juga bisa memerintah. Tetapi pertanyaannya tak terhindarkan, akankah penentangannya terbatas pada konfrontasi langsung? Atau akankah apa yang akan datang bahkan lebih menghancurkan? Saat fajar, London terbangun oleh gelombang kejut yang menyebar di layar, papan reklam, dan halaman depan dengan kekuatan sebuah cerita yang dirancang dengan cermat untuk melukai. Raja Charles kritis. William menyingkirkan ayahnya. Judul-judul berita itu tidak memberi petunjuk. Mereka menyatakan dengan tegas. Judul-judul itu tepat, terarah, diluncurkan dengan waktu yang hampir sempurna, seolah-olah seseorang telah membidik langsung jantung monarki dan titik terlemahnya persepsi publik. Ini bukan rumor yang samar atau analisis spekulatif. Ini adalah proklamasi yang dibungkus dengan bahasa kepastian yang dikaitkan dengan sumber istana berpangkat tinggi anonim yang menggambarkan seorang raja yang bingung, pelupa, dan hampir tidak berfungsi. Detail intim tentang kesehatannya yang biasanya dilindungi oleh kerahasiaan medis yang ketat diungkapkan di hadapan publik. Pemindaian otak, tanda-tanda vital, evaluasi klinis, semuanya telah dilucuti dari konteks dan diubah menjadi amunisi media. Pesan itu jelas dan tanpa henti. Raja telah tamat, lumpuh, dan bergantung. Dan Pangeran William muncul dalam narasi ini sebagai antagonis yang sempurna. Putra ambisius yang mengisolasi seorang ayah yang tak berdaya, pewaris yang mengeksploitasi kelemahan untuk merebut kekuasaan dengan kedok kewajiban. Setiap kata, setiap gambar, setiap sindiran bekerja dengan tepat untuk merusaknya, baris demi baris, gerak demi gerak. Di Istana Kensington, William membaca laporan-laporan itu dalam keheningan yang terkejut. Setiap paragraf terasa seperti pukulan langsung terhadap reputasinya. Rahangnya menegang, buku-buku jarinya memutih saat ia mencengkeram tablet itu hingga akhirnya ia melemparkannya ke meja sarapan. Bunyi gedebuk itu bergema di ruangan seperti tembakan, mengejutkan para staf dan menandai momen tepat ketika kemarahan yang terpendamnya muncul. Itu dia, katanya, suaranya bergetar karena amarah yang terkendali. Hanya 4 orang yang mengetahui detail ini. Di sampingnya, Catherine, Putri Wales, tetap tenang. Ketenangannya sangat kontras dengan badai yang mengamuk di sekitar mereka.
Ini adalah perang psikologis, katanya pelan. Ini bukan ditujukan pada parlemen atau politik. Ini meracuni persepsi publik dan itu dilakukan dengan sangat brilian. Dan dia benar. Dalam beberapa jam, cerita itu mulai menyebar. Simpati terfokus pada sosok istri yang setia yang melindungi raja. Kecurigaan menyelimuti William seperti kabut tebal. Setiap jam cerita itu tetap menjadi berita utama, legitimasinya semakin terkikis. Setiap hari, monarki tampak semakin lemah, semakin rapuh di mata publik yang menyaksikan perebutan kekuasaan yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah baru-baru ini. Sementara itu, di Clarence House, Camilla menyaksikan kekacauan yang terjadi dengan kepuasan yang hampir tak terselubung. Jamuan teh sore tradisional berubah menjadi sesi strategis yang sesungguhnya dengan para editor berpengaruh, sekutu politik, dan orang-orang kepercayaan yang sangat setia. Dia mengubah narasi, memoles waktu, dan menyempurnakan nada. Orang-orang takut akan perubahan mendadak, ulangnya dengan suara yang terukur dan tegas. Beri mereka rasa takut itu, biarkan narasi yang melakukan sisanya. Perintah mulai beredar. Bocoran baru, lebih banyak sindiran. Para dokter digambarkan merasa khawatir dengan kondisi raja. Gagasan yang ditanamkan dengan hati-hati bahwa hanya Camilla yang dapat menjamin keselamatan dan kesejahteraannya. Setiap dekrit, setiap kata, setiap gerak tubuh, Charles ditafsirkan dan disaring melalui dirinya. Dalam proses yang sunyi ini, Camilla tidak hanya berbicara atas nama raja, dia menjadi raja. Saat malam tiba, eksekusi pertama selesai. Tidak ada darah, tidak ada pedang, tidak ada kekerasan yang terlihat. Tetapi reputasi William hancur di media dan monarki berdarah di bawah sorotan opini publik yang tak kenal ampun. Tujuan utama mulai terbentuk, pemerintahan sementara de facto. Impian lama untuk memegang kekuasaan ketika raja tidak lagi mampu melanjutkan. Pertanyaan itu menggantung di udara seperti ancaman. Akankah Camilla mencapai tujuannya? Tindakan balasan apa yang dapat dilakukan keluarga kerajaan untuk menyelamatkan mahkota dari permaisuri? Jawabannya tidak datang dalam bentuk skandal atau ledakan emosi. Jawabannya datang dengan ketelitian seorang ahli strategi berpengalaman. Putri Anne tidak berteriak. Dia tidak membocorkan informasi. Dia bertindak. Pada fajar ketiga krisis, Anne telah menganalisis rencana Camilla dengan sangat jelas. Mengisolasi raja, meracuni narasi publik, dan akhirnya merebut kendali melalui celah hukum. Setiap langkah telah diperhitungkan, setiap keheningan telah diukur. Bukan emosi yang mendorong saudari raja itu, melainkan puluhan tahun pengamatan terhadap politik istana dan beban berat mahkota yang tak henti-hentinya. Anne tidak akan membiarkan pengambil alihan takhta secara diam-diam. Sebelum jaringan loyalis Camilla dapat berkumpul kembali, ia secara diam-diam memanggil Pangeran William dan Uskup Agung Canterbury ke Gatcombe Park, kediaman pribadinya, jauh dari pandangan orang lain, tanpa ajudan, tanpa telepon, tanpa kemungkinan campur tangan. Di sana, strategi itu dapat berkembang. Ketika William dan Uskup Agung tiba, Anne sudah menunggu mereka. Awalnya ia tidak mengatakan apapun. Ia meletakkan senapan tanpa peluru di atas meja. Logamnya berkilauan di bawah cahaya pagi dan mulai membersihkannya dengan gerakan lambat dan hati-hati. Suara baja yang bergesekan dengan baja memenuhi ruangan, menandai ritme ketegangan yang hampir tak tertahankan. Ini bukan lagi perselisihan keluarga, katanya akhirnya. Suaranya dingin dan tak tergoyahkan. Ini adalah upaya untuk merebut mahkota. Ia menjabarkan rencana itu dengan sangat jelas. Camilla telah menekan tokoh-tokoh kunci di Dewan Penasihat. Jika Charles dinyatakan tidak layak menurut undang-undang saat ini, ia secara otomatis akan mendapatkan kursi di Dewan Perwalian sebagai istri raja. Satu suara saja sudah cukup untuk memblokir William tanpa batas waktu. Sebuah pukulan ringan. Legal, tak terlihat, mematikan. William meletakkan tangannya di pelipisnya. Dia mengendalikan akses ke ayahku. Aku tidak bisa berbicara dengannya tanpa badai media lain meletus.
Itulah tepatnya tujuannya, jawab Anne tanpa mengalihkan pandangan. Dia telah mempersenjatai waktu. Kemudian Uskup Agung berbicara dengan tenang, menawarkan sebuah wahyu yang mengubah segalanya. Ia telah menyusun alternatif, sebuah dekrit yang didasarkan sepenuhnya pada keinginan asli yang mulia. Transfer kekuasaan sebagian dan langsung kepada Pangeran Wales yang sepenuhnya melewati Dewan Perwalian. Tetapi itu membutuhkan sesuatu, tambahnya. Tanda tangan baru-baru ini diberikan secara sukarela dengan saksi independen. Mata Anne menajam seperti pisau. Maka itu akan terjadi malam ini, ia menyatakan. Kita akan merebut kembali istana. Rencana itu disusun dengan ketelitian militer. Rotasi penjaga dimodifikasi di bawah wewenang kehormatannya. Unit-unit yang loyal ditugaskan kembali. Unsur-unsur yang mencurigakan disingkirkan secara diam-diam. Jaringan pengawasan Camilla akan dibutakan. Kita tidak sedang menggulingkan raja, Anne menekankan. Kita sedang menghadapi kebohongan. William ragu-ragu. Dia akan menuduh kita berkhianat. Anne tersenyum tipis dan berbahaya. Biarkan saja. Besok dia tidak akan memiliki takhta untuk mengancam kita. Dengan bunyi klik terakhir, senapan terkunci. Ini berakhir malam ini, ia menyatakan. Tidak ada kebocoran, tidak ada bisikan, tidak ada lagi penantian. Serangan balasan telah dimulai. Pukul 11, Big Ben membunyikan lonceng khidmat yang bergema di London malam hari. Di dalam istana Buckingham, koridor-koridor sunyi senyap dibersihkan dengan presisi operasi bedah. Para penjaga yang setia kepada Putri Anne berdiri tanpa bergerak waspada. Kekuasaan telah berpindah tangan meskipun belum diumumkan secara resmi. William melangkah maju melalui lorong samping, mengenakan pakaian hitam, didampingi oleh Uskup Agung Canterbury dan dua ahli hukum konstitusional paling terkemuka di kerajaan. Tidak ada kamera, tidak ada kerumunan. Ini bukan penobatan, ini adalah persidangan. Di ujung koridor, di bawah cahaya redup lampu, Anne menunggu. Dia tidak berbicara. Dia menunjuk ke pintu kayu ek yang berat. Dia ada di dalam, katanya, dan dia sedang merekam. Pengungkapan itu mengubah segalanya. Tidak akan ada tanda tangan tersembunyi atau transfer diam-diam. Jika ini akan berakhir malam ini, itu akan berakhir dalam terang kebenaran sepenuhnya. Buka pintunya, perintah William. Engsel pintu berderit di bawah beban sejarah berabad-abad. Raja Charles berbaring bersandar di antara bantal-bantal, pucat dan kelelahan. Camilla segera bangkit, menempatkan dirinya di antara mereka dan raja, seolah-olah ia dapat melindungi kenyataan dengan tubuhnya. Ini kamar tidur pribadi raja, bentaknya. Pergi. Tidak ada yang bergerak, keheningan memiliki otoritas lebih besar daripada teriakan apapun. Tumit Anne berbunyi di lantai marmer, setiap langkah seperti pukulan palu. Kita di sini untuk menegakkan kehendak sah raja, katanya. William berlutut di samping ayahnya dan dengan lembut menggenggam tangannya. Dalam gerakan intim dan terkendali, itu terletak bukan hanya nasib sebuah keluarga tetapi juga masa depan monarki Inggris. Ayah, kita harus mengakhiri ini malam ini, kata William, suaranya tegas, tenang namun penuh urgensi. Kalimat itu jatuh di ruangan itu seperti titik akhir yang tak terhindarkan. Selama berjam-jam, istana Buckingham telah menjadi tempat pertempuran tersembunyi. Perang saraf dan kemauan di mana bukan tentara yang berbenturan, melainkan ambisi, ketakutan, dan beban sejarah yang tak tertahankan. Camilla bereaksi seketika. Dengan gerakan kasar, hampir seperti kekerasan, ia mendorong dokumen yang dilipat ke tangan Charles yang gemetar. Tanda tangani, pintanya. Mereka memaksa Anda untuk turun takhta. Sebelum raja dapat menjawab, sebuah suara meninggi dengan otoritas mutlak. Itu bukan teriakan, tidak perlu. Cukup, Uskup Agung menyela, dengan tenang mengangkat salib di dadanya. Keheningan yang menyusul benar-benar total, hampir penuh penghormatan. Yang mulia, Permaisuri, lanjutnya dengan nada tenang dan tegas, memaksa seorang raja yang berkuasa untuk menandatangani dokumen konstitusional tanpa saksi hukum merupakan pengkhianatan berdasarkan Undang-Undang tahun 1351. Kata pengkhianatan melesat di ruangan itu seperti kilat.
Camilla terdiam sejenak. Kemudian, dengan ketelitian yang hampir teatrikal, ekspresinya berubah, wajahnya berkerut, air mata menggenang, dan ia berlutut menggenggam tangan Charles. "Mereka ingin menghapusmu," isaknya. "Mereka ingin mempermalukan kita. Mereka ingin menghancurkan kita." Sang raja ragu-ragu. Untuk sesaat ia tampak menyerah pada pemandangan itu. Tetapi sandiwara itu tidak berlangsung lama. Camilla mendongak dan suaranya kembali mengeras menjadi penuh kebencian. "Jika engkau menandatangani dekrit itu," bisiknya, sambil menatap William dan Anne, "aku akan mengungkap semuanya. Aku akan membuatnya dinyatakan gila. Aku akan menghancurkan dinasti ini." Saat itulah Putri Anne melangkah maju. Ekspresinya tidak menunjukkan kemarahan maupun belas kasihan, hanya keinginan klinis. Ia membuka tas kulit hitamnya dan mengeluarkan amplop yang menguning, disegel dengan lilin merah. "Kau menyetujui ini," katanya dengan jelas. "Fakta Sandringham 2005, ditandatangani oleh Anda, disaksikan oleh Ratu Elizabeth II dan Pangeran Philip." Ruangan terasa semakin sempit. Anne mengangkat dokumen itu tinggi-tinggi dan perlahan membaca klausul keempat. Setiap kata menjadi simpul yang semakin mengencang di sekitar nasib Camilla. Segala campur tangan dalam suksesi akan membatalkan pernikahan, mencabut semua gelar, dan menghilangkan hak tinggal dan status tanpa banding, tanpa ampun. Camilla terkulai dalam diam. Kemudian sesuatu yang tak terduga terjadi. Charles duduk tegak, matanya jernih, suaranya tegas. "Aku tidak pernah bingung," katanya. "Aku sedang mengamati." Dia berhenti sejenak. "Kau telah gagal." Dia mengambil pena dan menandatangani dekrit tersebut. William menandatangani setelahnya. Anne dan Uskup Agung bertindak sebagai saksi. Saat itu pukul 23.55. Hukuman itu dilaksanakan. Anne menoleh ke Camilla. "Kau akan pergi malam ini." Dua penjaga mengantarnya keluar. Pintu kayu ek itu tertutup dengan suara hampa yang terakhir, seperti gema ruang sidang kosong setelah putusan. Persidangan telah berakhir, mahkota telah berbicara. 7 hari setelah malam yang mengguncang pondasi istana itu, negara hanya mengetahui apa yang benar-benar diperlukan. Pukul 6 sore, BBC menghentikan program regulernya dengan pernyataan singkat, tenang, dan hampir klinis. Ratu Camilla mengundurkan diri dari semua tugas publik karena alasan kesehatan dan pindah ke sebuah perkebunan pribadi di Skotlandia. Kata-katanya sederhana, pesannya tegas. Bab itu telah ditutup, ancaman telah dinetralisir. Beberapa menit kemudian, pengumuman kedua tiba. Ditulis dalam bahasa yang legalistik, teliti, dan hampir membosankan. Raja Charles III telah menandatangani dekrit khusus yang memperluas wewenang konstitusional Pangeran Wales. Pemerintahan sehari-hari kerajaan beralih ke tangan William. Tidak ada balkon, tidak ada sumpah publik, tidak ada perayaan sama sekali. Kekuasaan telah berpindah tangan secara diam-diam, dengan ketelitian yang hanya dapat dilakukan oleh sebuah institusi yang ditempa selama berabad-abad. Pada malam yang dingin dan kelabu di London itu, Pangeran William melangkah sendirian ke balkon istana Buckingham. Kota itu terus berjalan, seolah tak menyadari betapa dekatnya kota itu dengan kehancuran. Lalu, lintas bergemuruh di kejauhan. Lonceng Big Ben berbunyi menandai jam. Angin menerpa mantelnya. Ia tidak melambaikan tangan, ia tidak tersenyum, ia hanya mengamati. Kate mendekat dengan diam dan meletakkan tangannya di tangan William. Tak perlu kata-kata. Itu bukanlah momen kemenangan. Itu adalah momen penerimaan. Beban monarki yang dipertahankan di ambang jurang kini berada di pundaknya. William melirik ponselnya. Sebuah pesan dari Putri Anne muncul di layar. Ia telah tiba di Skotlandia. Akses terjamin, tak ada jalan kembali. Ia mematikan layar. Pada saat itu transisi telah selesai. Monarki telah bertahan, bukan melalui pertunjukan, bukan pula melalui tepuk tangan, tetapi melalui tindakan tegas dan kesabaran yang terencana. Tak ada mahkota yang jatuh, tak ada dinasti yang runtuh. Istana telah dibersihkan dari ancaman, ilusi kendali telah terungkap, dan masa depan telah disegel karena kebutuhan. Sejarawan masa depan akan mencari momen tepat ketika kekuasaan benar-benar berpindah tangan.
Mereka tidak akan menemukan parade atau kerumunan. Mereka akan menemukan tanda tangan pada pukul 23.55. Pintu yang tertutup tanpa suara dan eksekusi tak terlihat dari rencana yang disusun beberapa dekade sebelumnya. Di beberapa arsip tersembunyi rumah tangga kerajaan, perjanjian Sandringham akan tetap utuh, bukti bahwa pandangan jauh ke depan telah melindungi kerajaan jauh sebelum krisis meletus. Dengan kekuasaan yang tidak lagi hanya simbolis, tetapi nyata, William memasuki wilayah yang belum dipetakan. Transfer kekuasaan yang senyap telah memberinya kesempatan langka dan rumit untuk mereformasi monarki dari dalam, secara diam-diam, tanpa perpecahan, tetapi dengan tekad. Jauh dari upacara dan sorotan, ia mengamati institusi tersebut dengan mata seorang ahli strategi. Ia mempertanyakan tradisi, protokol, dan preseden. Ia tidak mentolerir argumen selalu dilakukan seperti ini. Baginya, monarki tidak bisa menjadi peninggalan yang beku dalam waktu. Ia harus berevolusi untuk bertahan hidup. Ini bukan tentang revolusi mendadak, tetapi reformasi yang cermat. Setiap gerak tubuh, setiap penampilan, setiap keputusan dipenuhi dengan maksud. Di bawah kepemimpinannya, kerajaan akan berupaya untuk tetap relevan tanpa kehilangan martabat, mudah didekati tanpa kehilangan otoritas. William tahu bahwa kekuasaan menyeratkan tanggung jawab. Setiap langkah akan diamati, dianalisis, dan dinilai. Tetapi era administrasi pasif telah berakhir. Tahap kepemimpinan yang sadar, modern, dan strategis dimulai. Sejarah akan mengingat momen ini bukan sebagai penobatan, tetapi sebagai titik tepat di mana tradisi bertemu dengan pandangan ke depan. Dengan demikian, secara diam-diam dan tanpa tepuk tangan, sebuah monarki baru lahir. Teguh, tangguh, siap memerintah abad ke-21.